Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Hidayah. Pada mata kuliah pengembangan kurikulum kelas B26, kepada yang terhormat Ibu dosen Dr. Rashidah Nurul Anwar, SPD, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kurikulum satuan pendidikan di KB Alif Babusaman, Kota Semarang, tahun pelajaran 2024-2025. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan di KB Alif Babusaman, yaitu kurikulum satuan pendidikan yang digunakan sebagai acuan pembelajaran di KB Alif Babusaman sudah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik serta kondisi lingkungan sekitar, karena akan membuat lebih menyenangkan siswa belajar sambil bermain. Bagi siswa mampu dihadapkan pada situasi yang nyata bagi mereka. Hal ini akan mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, di situ KB Alif Babusaman itu menggunakan media Launchpad sebagai bahan pembelajaran dan bermain yang sangat menyenangkan untuk anak didik kami. Mengingat pendidikan merupakan tempat mempersiapkan manusia dalam menyongsong masa depan, maka pengembangan kurikulum satuan pendidikan di KB Alif Babusaman harus berlandaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak secara tidak langsung pada kurikulum yang mencakup pengembangan isi atau materi dan media pembelajaran. Yang kedua, yaitu komponen-komponen kurikulum saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran di KB Alif Babusaman. Di antaranya yaitu komponen-komponen yang diperlukan dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum operasional satuan pendidikan adalah: 1. Karakteristik satuan pendidikan yang mencakup latar belakang pendidikan di KB Alif Babusaman. Kemudian visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang nomor 3, pengorganisasian pembelajaran. Yang nomor 4, rencana pembelajaran. Yang nomor 5, evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional. Yang keenam, lampiran yang terdiri dari kalender pendidikan di lembaga maupun dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, serta struktur organisasi lembaga, surat keputusan dan penetapan, serta SOP, yaitu standar operasional prosedur sekolah dan sarana prasarana. Kurikulum memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan karakteristik atau kondisi peserta didik di KB Alif Babusaman. Dengan pendekatan terintegrasi atau berkesinambungan dalam pengembangan kurikulum pada abad 21 dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pendidikan. Pendekatan ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, kreativitas, dan beradaptasi dengan cepat pada situasi yang berubah. Kurikulum yang responsif harus memperhatikan perubahan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi, kecenderungan global, dan kebutuhan sosial masyarakat. Selain itu, kurikulum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan lokal dan global, sehingga peserta didik mengembangkan pemahamannya yang mendalam tentang isu-isu global dan lokal serta keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung. Yang keempat yaitu alokasi waktu dan sumber daya
dalam kurikulum sudah optimal di KB Ali Babu Saman, yaitu dalam program pengembangannya dilihat dari berbagai aspek pembelajaran. Anak usia dini di antaranya adalah nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, dan lebih disederhanakan lagi, dalam kurikulum Merdeka ini ada 4, yaitu nilai agama dan moral, yang kedua literasi, yang ketiga numerasi, yang keempat seni dan kreativitas. Kompetensi: sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan serta keterampilan. Untuk alokasi waktu, untuk usia 0 bulan sampai dengan 2 tahun, alokasi waktu dalam per minggu yaitu minimal ada 120 menit per minggu. Sedangkan usia 2 tahun sampai 4 tahun, per minggunya minimal 360 menit. Untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun, per minggunya minimal 900 menit per minggu, terdiri atas 540 menit tatap muka dan 360 menit pengasuhan terprogram. 900 menit per minggu, 150 menit untuk 6 pertemuan per minggu atau 180 menit untuk 5 pertemuan per minggu. Untuk KB Ali Babu Saman itu menggunakan yang 180 menit untuk 5 pertemuan per minggu. Itu sudah merupakan standar waktu alokasi yang digunakan oleh KB Ali Babu Saman sesuai dengan program pemerintah. Mekanisme evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran di KB Ali Babu Saman terdapat dalam evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya hasil belajar dari peserta didik yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu, yang bertujuan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik. Laporan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan. Dalam menetapkan pelaksanaan evaluasi pembelajaran anak usia dini, kepala sekolah dan guru menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi pada anak usia dini, yaitu aspek nilai moral dan agama, literasi, numerasi, seni dan karya, serta berpedoman pada profil belajar Pancasila. Dan juga terdapat pada 4 instrumen atau teknik asesmen di KB Ali Babu Saman sebagai bagian utama dari konsep asesmen, yaitu catatan anekdot, checklist, hasil karya, dan foto berseri. Demikian foto kegiatan KB Ali Babu Saman bisa kita lihat bersama, yaitu ada gelar karya atau pentas seni yang dilaksanakan ketika akhir tahun, menampilkan anak-anak KB Ali Babu Saman untuk berkreasi. Bisa berkreasi tari, kemudian berkreasi seni musik, dan berkreasi menghafal Pancasila, berkreasi membaca puisi, berkreasi menghafal surah pendek, berkreasi menghafal hadis, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga peringatan Hari Kartini. Setiap hari Kamis kita juga menggunakan baju adat. Hari Kamis pertama di awal bulan kita menggunakan pakaian adat untuk mencintai adat kita, untuk mengenang
tidak melupakan baju adat kita sebagai orang Jawa. Dan kemudian untuk permainan motorik dan kognitifnya bisa dilakukan sambil bermain. Contohnya, anak-anak bermain menggunakan engklek sambil berhitung atau membuat hasil karya berupa membatik ataupun mengecap dan lain sebagainya. Masih banyak kegiatan yang dilakukan di KB Ali Babu Saman. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.